CG undang lagi yang pinter nyanyi. CG undang yang pinter. Ya buyar lah tujuan CG. Persekutuan doa aja, jangan di CG gitu. Kalau kita masih mau yang manja-manja begitu ya ke persekutuan doa saja. Bukan karena di gereja kita mau latih semua jemaat bisa berdoa. Nah kalau kita undangi, coba. Lucunya ya ibu-ibu zaman dulu anak saya masih kecil misalnya kalau tiba-tiba ada pentas gitu sekolah. Anaknya nyanyi, anaknya nari, ibu-ibu langsung. Zaman dulu belum ada yang HP gini, dengan resolusi yang bagus. Itu kamera yang gede-gede gitu biasanya bapak-bapaknya. Kok bangga ya? Kira-kira hati bapak itu kira-kira hati bapak mau nggak ya kalau anaknya itu saya ganti? Saya beritahu sama papa-papa di sana, nggak usah video. Kamu kepingin lihat yang video gini jelek, anakmu nyanyinya nggak fales. Saya undang aja artis dari Jakarta, ibu kota. Gantiin anakmu nyanyi, mau nggak? Nggak mau. Bapak-bapak berkata, enggak, aku datang ke sini untuk anakku. Aku datang untuk anakku. Makanya gereja harus menjadi pembapaan. Kalau kita memang mau yang mahir nyanyi, nggak usah ada CG. Undang aja artis-artis datang untuk nyanyi. Ngapain yang nyanyi yang itu yang nervous sekali nanti hari Selasa kita CG bersama-sama. Dia latihan kunci G dulu, setelah G apa ya kuncinya ya? Kunci stang. Dia belajar, kalau memang benar. Nggak usah kita artis. Tak undang aja pengamen-pengamen yang pinter. Saya pernah sekali lagi makan rujak di mana. Tiba-tiba yang ngamen nyanyi lagunya. Kau satu penuh kasih, dua penuh. Dia nggak tahu saya siapa. Tiga penuh kuasa. Kita ikut nari. Ya, sambil makan rujak. Kau ada waktu susah, ada waktu sukar. Dan sebagainya. Kita sama-sama nyanyi. Terakhir saya tanya. Mas gereja mana? Oh saya bukan orang Kristen. Saya bilang, saya perkenalkan saya pendeta Philip. Itu adalah lagu yang Mas nyanyikan itu dari gereja saya. Oh gitu ya. Lalu saya kasih uang tentunya. Ya kan. Kita kasih rujak enggak ya waktu itu ya, saya lupa. Terus saya doakan dia, boleh saya doakan. Karena dia lagu-lagunya semua pujian. Kuncinya bener, enggak kunci stang. Gitu aja saya undang. Yang pinter ngomong banyak. Sekarang itu banyak sekali yang ngejob. Kenapa kalau yang patah-patah, CGSM, CG sharing material, sambil baca, sambil lihat ke atas. Lalu ngomong apa lagi? Tapi sebagai ayah, saya tidak mau digantikan. Aku datang memang untuk film itu. Itulah spiritnya gereja kita. Bapak lagi kasih kesempatan anak. Dan lama-lama anak juga bisa. Kalau nggak mulai dulu, semua harus profesional. Kapan bisanya? Saya dulu pertama kali khotbah ya, saya beritahu ya, supaya Anda yang CGSM gini, yang sharing material, Anda yang selalu takut-takut, Anda dikuatkan, Anda kira saya langsung pintar khotbah. Sekarang pun saya rasa saya tidak terlalu pintar khotbah gimana. Saya pertama kali khotbah itu hancur. Saya khotbah itu di tempatnya kadep kita itu loh, volunteer Andrew, dia punya restoran, itu ada persekutuan ibu-ibu, itu sekitar 50 ibu, itu saya datang, itu khotbah pertama kali saya warning yang baru pemula, jangan di depan ibu-ibu. Itu kaum paling bahaya. Saya di sana berdiri, dan bahasa Indonesia saya nggak bagus, bukan karena saya itu, bahasa Inggrisnya kebagusan. Chinese-nya saya itu sebentar di sini, sebentar di sana. Nggak lama di Indonesia, saya di Indonesia juga nggak full SD. SMP 1, sudah habis itu saya pergi, saya di SD saja di Indo. Jadi bahasa Inggris saya mikirnya di Inggris. Keluarnya di mulut, campurin nggak tahu nih. Saya nggak bagus, tapi apalagi Indonesia yang saya nggak pernah. Saya hanya SD saja, pertama kali saya pulang ke Indonesia untuk liburan, saya diundang bicara di kaum ibu. Waktu saya pertama kali berdiri di depan mereka, saya sudah pikirkan semua yang saya mau katakan. Saya mau ngajar 10 perintah Allah. Sekali lagi, kalau lagi di tempat baru, jangan ambil subjek yang berat. Yang gampang aja satu ayat. Kalau enggak nanti kita grogi, hilang semuanya. Jadi waktu saya mau kelihatan mereka 10 perintah Allah, tiba-tiba lenyap dari pandangan saya. Hanya satu perintah yang Tuhan taruh di hati saya, jangan lari dari mimbar ini. Ibu-ibu kalau lihat itu dari atas kepala ke bawah kaki loh begini semuanya. Beberapa mungkin melihat, siapa tahu dia bisa jadi mantu.
Saya waktu itu masih single. Ngeri aku. Lalu saya salah ngomong lagi. Mari semua sama-sama kita tundukkan. Mari kita sama-sama pejamkan kepala kita. Kok tawa? Pejamkan kepala. Saya salah ngomong. Mari kita tundukkan mata kita. Salah ngomong. Mari kita masuk dalam dosa. Masuk dalam doa. Habislah aku hari itu merasa aku paling gagal total. Saya seperti burung unta yang mau taruh kepala saya di bawah pasir. Saya tidak mau lagi Tuhan. Saya berkata, disinilah selesai karirku sebagai hamba Tuhan. Khotbah satu kalimat. Mikir dalam bahasa Inggris, mau keluarnya dalam bahasa Chinese. Harus auto-translate ke bahasa Indonesia dulu. Keluarnya saya ngomong satu, dua, tiga kalimat. Berhenti dulu semua lihat-lihatan. Mereka tunggu saya mau ngomong apa, saya juga tunggu. Saya mau ngomong apa. 15 menit saya berhenti. Padahal dikasih waktu setengah jam. Tapi grandma saya terima Tuhan. Dalam pertemuan itu. Saya bersyukur. Saya diberi kesempatan anak ingusan ini. Saya bersyukur ada yang percaya saya. Karena dulu pengkhotbah fasi-fasi banyak. Saya tunggu Anda semuanya untuk bisa berdoa. Bisa memberitakan Injil. Saya nggak peduli kalau gereja kita itu miskin artis. Miskin undangan-undangan itu, enggak apa-apa. I don't care. This is how we build our household, so what? Beginilah cara kita membesarkan anak-anak kita. Saya ingin Anda untuk mengerti, jauh sekali saya ngomong dari tetaplah berdoa. Tapi intinya adalah latihan. Katakan kanan kirinya, latihan. Ya, coba katakan lagi kepada orang kiri kanannya, tutuplah kepalamu. Tunduklah kepalamu. Tetaplah berdoa. Regular times of prayer, masa-masa berdoa secara reguler, itu nanti menentukan spontan-spontanmu. Menentukan pada saat Anda berdoa di saat-saat gawat darurat. Ingat grandma tadi yang jatuh bisa langsung berdiri, tidak patah kaki. Ada waktunya hidup akan mematahkanmu, nggak jadi karena Anda punya kehidupan doa yang mapan. Kehidupan gereja yang mapan, kehidupan CG yang mapan. Kehidupan berjemaat yang mapan. Itu akan menguatkan Anda. Untuk masa-masa yang tidak terduga. Masa-masa yang tidak terencana. Makanya kata tetaplah berdoa. Itu berarti satu, Anda punya mesbah doa tetap. Dua, Anda bawa doa itu, spirit doa itu kemana-mana. Karena sudah tertanam begitu dalam di dalam roh Anda saat Anda sendirian dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkan dengan doa-doa spontan itu refleksnya doa. Itu baru ada kalau kita latihan. Itu baru ada kalau kita sungguh-sungguh komitmen membangun itu.